Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan mata kuliah Artificial Intelligence dan Machine Learning dengan judul penelitian, boleh disebutkan, algoritma linear regression dalam memprediksi harga penjualan laptop. Dari anggota kelompok yang terdiri dari saya Teguh Priyono, Kak Oktavia Nirmala, Mas Nur Soleh, Kak Dwi Yaul Aulia, Kak Arik Gimnastiar. Next. Latar belakang pada era globalisasi saat ini, laptop menjadi sebuah perangkat yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dari berbagai kalangan. Penjualan merupakan suatu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya penjualan dapat dihitung laba yang diperoleh sehingga berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan. Prinsip yang diterapkan pada setiap perusahaan adalah dengan memaksimalkan laba yang diperoleh dan meminimalisir pengeluaran. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan pemasaran yang efektif sehingga dapat menjangkau seluruh target konsumen. Peramalan penjualan, sales forecasting, menjadi bagian pekerjaan yang paling penting dalam sebuah perusahaan, yang dapat meramalkan penjualan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Yang terakhir, meramalkan penjualan di masa mendatang berarti menentukan perkiraan besarnya volume penjualan, bahkan menentukan potensi penjualan dan luas pasar yang dikuasai di masa yang akan datang. Next. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode yang pertama adalah pengumpulan data. Metode penelitian yang dipilih adalah descriptive analisis. Pengertian dari metode descriptive analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Knowledge Discover Database atau KDD. Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Proses KDD yang dilakukan pada penelitian meliputi data selection, pre-processing, transformation, dan interpretation atau evaluation. Yang ketiga, linear regression. Linear regression merupakan teknik membangun model yang digunakan untuk prediksi nilai dari data masukan yang diberikan dengan mencari hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependent atau response Y. Tools yang kami gunakan adalah Jupyter Notebook, merupakan singkatan dari Julia, Python, dan R. Salah satu web atau tool yang dipakai untuk membuat dan membagikan dokumen yang memiliki kode, hasil hitungan, visualisasi, dan tag yang membantu dalam membuat narasi komputasi. Narasi komputasi sendiri menjelaskan makna dari data di dalamnya dan memberikan insight wawasan tentang data tersebut. Next. Struktur data. Tabel di samping merupakan struktur datasheet laptop press.csv yang didapatkan. Terdapat 19 kolom dengan tipe data sebagai berikut. Yang pertama, brand. Yang kedua, prosesor brand. Yang ketiga, prosesor name. Yang keempat, prosesor generation. Yang kelima, RAM. Yang kelima RAM. Yang keenam, tipe RAM. Yang ketujuh, SSD. Yang ke-8, HDD. Yang ke-9 operating system, yang ke-10 operating system bit, yang ke-11 graphic card, yang ke-12 awake atau berat, yang ke-13 waranti atau garansi, 14 touchscreen, 15 Microsoft Office, 16 press, 17 rating, 18 number of rating, 19 number of review. Dengan tipe data yang terdiri dari objek, boleh back dulu Kak. Oh iya, sorry. Yang dari tipe data yang tadi dari objek INT64
dari dua tipe data tersebut. Next. Datasheet yang kami gunakan seperti yang ditampilkan pada layar berikut. Next. Analisis eksploratif. Pada analisis eksploratif ini dilakukan pemisahan kolom dari datasheet pada tipe data numerik CNT64. Kemudian diperoleh bahwa adanya nilai-nilai ekstrim dari ketiga kolom tersebut. Seperti yang ditampilkan pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mala. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya analisis eksploratif. Pada analisis eksploratif disimpulkan bahwa korelasi tertinggi terjadi antara kolom number of rating atau jumlah penilaian dan number of review atau jumlah ulasan. Dibuktikan dengan menarik garis regresi pada kedua kolom. Dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Selanjutnya, analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat adalah teknik analisis data terhadap suatu variabel secara mandiri. Tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis bivariat adalah teknik analisis yang digunakan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Pada langkah ini, penulis melakukan analisis univariat terhadap kolom brand, prosesor name, RAM, gigabyte, SSD, OS, dan touchscreen. Nah, berikut ini adalah analisis univariat yang dilakukan terhadap kolom brand. Dapat dilihat di sini ada perhitungan antara laptop dengan brand, kemudian ada box plot antara harga dengan brand. Selanjutnya, analisis univariat dari prosesor brand. Nah, ini dapat dilihat juga penghitungan antara jumlah laptop dengan prosesor brand, kemudian box plot dari harga dengan prosesor brand. Selanjutnya, analisis univariat dari prosesor name. Bisa dilihat jumlah dari laptop dengan prosesor name-nya, begitupun dengan box plot dari harga dan prosesor name. Selanjutnya, analisis univariat dalam RAM-nya, yaitu dihitung jumlah laptop dan RAM dalam gigabyte, box plot dalam harga, dan RAM gigabyte-nya juga. Masing-masing grafik menunjukkan jumlah dari masing-masing spesifikasi RAM. Kemudian ada SSD. Di sini analisis univariatnya juga terdapat beberapa jumlah laptop yang dihubungkan dengan SSD, kemudian ada box plot dari harga SSD. Lanjut, kemudian ini adalah analisis univariat dari operating systemnya. Di sini kita lihat bahwa Windows itu lebih tinggi jumlah dari laptop yang dibandingkan dengan operating systemnya dibandingkan dengan DOS dan Mac. Begitupun untuk box plot dari harga OS-nya. Kemudian analisis univariat dari touchscreen. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa laptop yang tidak memiliki touchscreen itu grafiknya lebih tinggi daripada laptop yang memiliki fitur touchscreen. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Abah. Baik. Analisis univariat dan bivariat. Pada analisis univariat disimpulkan bahwa dari seluruh grafis yang sebelumnya itu, satu, Asus adalah produk paling banyak diwakili dalam dataset kami, sementara Apple tampaknya menjadi yang paling mahal.
Kedua, sebagian besar laptop memiliki prosesor Intel, sementara M1 adalah yang paling mahal secara rata-rata. Tiga, Core i9 adalah prosesor Intel terbaru dan tercepat dan merupakan yang paling mahal. Tetapi sebagian besar laptop yang diwakili dalam dataset kami memiliki Core i5 dan Core i3. Keempat, 8 GB merupakan jumlah RAM yang standar untuk laptop rata-rata dan kita melihat bahwa di sini adalah yang paling populer. Pengamatan lainnya adalah bahwa semakin banyak gigabit RAM, semakin tinggi harganya. 32 GB RAM adalah yang paling mahal dan paling jarang digunakan saat ini. 5, kapasitas SSD berkorelasi dengan harga. Dan sebagian besar laptop memiliki 512 GB yang cukup untuk penggunaan bisnis dan permainan yang sederhana. 6, Windows dengan jelas menjadi sistem operasi yang paling populer dan rata-rata harganya paling banyak terjangkau. 7, 7 dari 8 laptop tidak memiliki layar sentuh atau touchscreen. Next. Selanjutnya, kami melakukan analisis bivariat terhadap volume prosesor. Hasilnya, lebih dari 27% dari generasi prosesor tidak tersedia. Ditampilkan hasil dari eh, skrip yang kita bikin, yaitu prosesor 11 generasi 0,440 not evaluable ini yang kita bilang not evaluable ini adalah generasi yang tidak tersedia. Jadi ini totalnya sekitar 27%. Next. Dari generasi prosesor yang tidak tersedia tersebut, kemudian eh, kami menghitung jumlah nama-nama prosesornya. Eh, di situ ada prosesor Ryzen 5 sejumlah 78, Ryzen 7 sejumlah 56, Ryzen 3 sejumlah 26, Ryzen 9 sejumlah 26. Celeron dual sebanyak 24, Pentium Quad sebanyak 13, dan Core i5 sebanyak 2. Data tipenya integer. Next. Setelah itu, dilakukan perhitungan jumlah nilai dari nama-nama prosesor pada semua laptop untuk perbandingan. Di situ kita dapati Core i5 sebanyak 290, Core i3 sebanyak 164, Core i7 sebanyak 110, Ryzen 5 82, Ryzen 7 sebanyak 56, Ryzen 3 sebanyak 26, Ryzen 9 sebanyak 26, Celeron Dual sebanyak 24, M M1 sebanyak 24, Pentium Quad sebanyak 13, Core i9 sebanyak 8. Tipe datanya integer. Next. Pada analisis bivariat disimpulkan satu, kita dapat melihat bahwa hanya beberapa prosesor tertentu yang tidak memiliki nama generasi yang tersedia. Dua, generasi beberapa dari mereka seperti Ryzen 7 hilang di semua baris. Tiga, menggantikan nilai yang tidak tersedia dengan nilai paling sering tidak akan berhasil di sini. Empat, jika kita menghapus baris atau seluruh kolom, kita mungkin kehilangan beberapa informasi penting. 5, sepertinya langkah terbaik adalah membiarkan nilai-nilai tetap seperti adanya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Cleansing yang dilakukan berupa menghapus nilai data-data ekstrim pada data numerik, yaitu ada OSBIT, price, number of ratings, number of review. Yang kedua ada melakukan feature encoding pada data biner, touchscreen, Microsoft Office. Kemudian ada melakukan feature encoding pada data categorical rating. Dari proses data cleansing tersebut dihasilkan data seperti tabel berikut. Next. Kemudian membuat model, cara kerjanya yang pertama yaitu
atur variabel X sama dengan fitur-fitur numerik dari laptop dan variabel Y sama dengan kolom price. Yang kedua ada membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Kemudian yang ketiga ada melatih model ML pada dataset pelatihan. Yang keempat ada output berupa koefisien dari model machine learning. Next one. Kemudian ada memprediksi data uji. Untuk melakukan pengujian, penulis membuat scatter plot dari nilai uji yang sebenarnya versus nilai yang diprediksi dan dihasilkan output seperti gambar di samping. Next. Kemudian ada evaluasi model. Setelah dilakukan pengujian, dihasilkan prediksi dengan nilai training data 84%. Kemudian ada testing datanya 81%. Jika digambarkan, maka hasil evaluasi antara training data dan testing data digambarkan pada kurva di bawah ini. Next. Kesimpulannya, yang pertama, algoritma linear regression dapat memberikan hasil akurasi atau pengukuran keakuratan dari prediksi penentuan harga penjualan laptop dengan baik dan tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang benar. Yang kedua, pre-processing data yang dilakukan dalam pengolahan data awal yang sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi model ML. Dan saran dari kami, dataset yang digunakan belum melalui tahap pengumpulan data secara real karena masih mengambil data dari Kaggle. Yang kedua, diperlukan lebih banyak data historis agar bisa dilakukan pengujian yang lebih bervariasi. Yang ketiga, perlu melakukan pengujian menggunakan algoritma lain agar diperoleh prediksi dengan angka yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari proyek penelitian kelompok 5. Semoga Bu Putri lancar persalinannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.